Oke, nanti kalau beliau datang kita beri waktu. Baik. 37 peserta nggih. Mohon izin ya Bu Ketua, Bu Uun. Acara akan kita mulai. Mohon izin Kak Idris, Kak Ali, Pak Idris, ya, dan teman-teman semuanya. Ini sudah ada 37 peserta. Baik, akan kita awali dulu. Akan saya awali dulu dengan pantun ya teman-teman ya. Buat tepung bahannya ikan. Cakep. Datang saudagar mencari celana. Cakep. Mantap. Selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Amin. 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 Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat, di sini ada Bapak Mas Sajo, insya Allah yang nanti akan hadir di tengah-tengah kita sebagai analisis kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati ada Bapak Ali Idris sebagai narasumber. Yang kami banggakan Ketua Forum beserta seluruh pengurus dan anggota Forum BNSTK se-Kabupaten Probolinggo sekaligus anggota Ombel yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan juga yang paling kami banggakan juga di sini ada anggota Ombel yang dari Kalimantan Tengah yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Memulai acara kegiatan komunitas belajar ini sekaligus halal bihalal secara virtual dengan penuh rasa kebersamaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Semoga keberkahan dan rahmat-Nya senantiasa menyertai langkah kita. Jadi, mohon izin saya akan memandu acara pada malam hari ini, dan sebelum kita mulai rangkaian acara, mari kita awali dengan membaca doa bersama nih Bapak Ibu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada kami dalam acara series webinar tentang transformasi pengelolaan kinerja di PMM yang memasuki babak keempat insya Allah, yaitu tentang refleksi dan evaluasi pengerjaan PMM. Jadikanlah setiap langkah kami di sini sebagai amal yang Engkau ridhoi. Kabupaten Probolinggo. Kepada Ibu Uun Nurul Kasihati, SPD MPD, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ali Idris selaku narasumber pada malam hari ini dan Kokapten dari Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus Forum dan Kombel PNSTK Kabupaten Probolinggo, dan yang sangat saya sayangi seluruh anggota Forum PNSTK Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tahu bahwasannya kita bukanlah orang yang tidak punya kegiatan. Kita punya kegiatan, namun alhamdulillah Kombel kita masih bisa konsisten melaksanakan kegiatan webinar setiap bulan, karena hal ini sangat kita butuhkan. Ini adalah hal baru, ini adalah regulasi baru. Semakin panjenengan mengerjakan, semakin panjenengan akan memenuhi berbagai macam permasalahan. Karena itu harapan saya bahwa webinar ini bisa memberikan bantuan, manfaat, sehingga apa yang Bapak Ibu kerjakan yang terasa rumit dan sulit itu di webinar ini mari kita selesaikan bersama. Memang untuk yang
kali keempat webinar ini, saya memang menekankan kepada evaluasi dan refleksi. Karena apa? Saya tahu ada banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan bahwasannya beberapa waktu lalu saya dan Pak Herwanto itu mendapat tugas dari dinas untuk mengikuti PKPMM di Hotel Santika Surabaya selama 4 hari. Dan alhamdulillah, apa yang kita alami ini bukanlah kasus apa yang kita rasakan, apa yang kita yang menjadi kesulitan ini ternyata bukanlah kesulitan kita Kabupaten Probolinggo, tapi ini ternyata adalah kesulitan Jawa Timur. Jadi kita maklumi bahwasanya ini memang hal baru, tetapi kita harus tetap melangkah. Bahkan saya sempat menanyakan Pak Ali Idris waktu itu kepada narasumber kondisi yang ada di kabupaten kita, bahwasannya kita bekerja dengan PMM itu ada deadline-nya, ada Januari kita harus apa, Februari harus apa, Maret, April harus apa, itu ada lini masanya yang harus kami kerjakan. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya kami bergerak mengikuti peraturan yang ada karena kami tidak mau ketinggalan. Kami bergerak, kami melakukan, tapi jujur saja kami melakukan. Ibaratnya sholat itu kami menggugurkan saja, menggugurkan kewajiban tanpa kami tahu ini kemana dan harus bagaimana, sehingga ada dan terjadi beberapa kesalahan yang terjadi pada teman. Alhamdulillah sekali kita mendapat jawaban bahwasannya ini juga angin segar ya Bapak Ibu untuk kita semua, bahwa untuk semester awal ini kita bergerak saja, melakukan saja. Kalaupun terjadi kesalahan itu tidak masalah dan tidak berpengaruh. Namun nanti di semester kedua itulah kita harus memperbaiki kesalahan. Jadi menurut saya ini adalah sistem yang manusiawi karena memberi kesempatan kita untuk eksplor, untuk berani berbuat, untuk berani melakukan. Selama ini yang menjadi ketakutan kita itu adalah resiko. Kalau salah nanti bagaimana? Ternyata mendapat jawaban dari narasumber yang ada di pelatihan waktu itu bahwasanya tidak apa-apa. Lanjutkan saja, lakukan saja. Jadikan momen 6 bulan ini adalah momen untuk kita belajar pengisian tentang PMM. Karena itu saya sampaikan di grup bahwasannya apa yang menjadi kendala Bapak Ibu itu monggo nanti ditanyakan karena acaranya saat ini adalah evaluasi dan refleksi. Mungkin itu saja Bu Nunu, sedikit ulasan dari saya, mudah-mudahan bisa kembali meningkatkan atau membangkitkan semangat Bapak Ibu bahwasannya kebingungan ini bukan milik kita, kebingungan itu adalah milik kita bersama, ASN yang harus melakukan kinerja melalui PMM. Mungkin itu saja dari saya Bu Nunu, saya Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uun selaku ketua yang selalu memonitor apapun kegiatan kita, terutamanya terkait dengan PMM luar biasa, kebingungan bersama, gitu ya Bu Uun. Insya Allah kebingungan bersama ini akan nantinya diurai oleh narasumber kita yang luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Baik, karena sampai saat ini Bapak Mas Ajo belum hadir di tengah kita, mohon izin narasumber akan segera mengisi dulu Pak Ali Idris. Nanti kalau Bapak tahu mungkin langsung kita kasih waktu, begitu Pak Ali? Gitu nggih, mohon izin Pak Ali Idris. Mohon cek suara Bapak. Pak Ali masih di mute. Dari tadi begitu, jadi harus cek suaranya Pak Ali. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah hadir narasumber yang luar biasa dari awal series ke-1 sampai series ke-4 webinar ini. Kita selalu dikawal oleh narasumber yang luar biasa oleh dari Kabupaten Probolinggo, yaitu Bapak Ali Idris Sokin. Pada beliau disilahkan sepenuhnya
untuk menyampaikan apa itu, bagaimana refleksi dan evaluasi kegiatan kita selama ini, apalagi di bulan April. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan tanya lewat chat atau tapi sebenarnya ada 2 raise hand dari tadi, mungkin itu hanya kepencet ya. Kalau memang mau ditanyakan setelah Bapak Ali kita nanti menjelaskan dulu tentang apa yang harus kita lakukan pada bulan ini. Terima kasih, monggo Pak Ali untuk waktunya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ali, mungkin suaranya bisa dibesarkan sedikit. Cek, sudah? Halo. Ya lumayan, tapi kayaknya juga masih agak jauh. Itu ya. Cek. Mungkin saya harus lebih keras ya suaranya. Mungkin begitu ya. Silakan Bapak. Sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Ini pertemuan kita kali keempat ya dalam seri webinar Forum PNSDK. Harapan saya selalu akan ada kemajuan, peningkatan dari hari ke hari maupun umumnya di setiap pertemuan kita. Nah, ini memang yang keempat ini kita sempat ngobrol-ngobrol dengan terutama Bu Pun maupun yang lain. Gimana nih nanti untuk yang selanjutnya ini? Kan kemarin sudah isi perencanaan ya, tahap 1 sudah. Kemudian tahap 2 sudah mulai ngisi pelaksanaan, mulai dari praktik pembelajaran atau ini praktik observasi ya. Kemudian termasuk tekniknya, maksud saya teknisnya. Nah, di situ kemudian dilanjut. Nah, setelah praktik observasi pembelajaran itu seharusnya kita sudah lanjut mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, harapan saya ini ya, teman-teman semua sudah mengisi dokumen tindak lanjut. Andaikan belum, monggo mumpung masih bulan April disegerakan. Nah, secara nanti lini masanya ya, kalau misalnya mengisi di bulan April ini dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjutnya diisi bulan April, nanti setelah ada action tindak lanjut belajar dari PMM maupun dari lainnya, dengan akan mengisi refleksi tindak lanjut. Jadi hasil tindak lanjut tersebut apa? Nanti diisi di bulan Mei. Nah, ini evaluasi tentang praktek observasi kita sederhana dulu. Mungkin Bu Nunuk, mungkin kita bisa sharing sudah melakukan bagaimana, sudah mengisi dokumen tindak lanjut atau belum, teman-teman? Untuk tindak lanjut itu seperti yang kalau saya pribadi seperti yang ngisi di supervisi itu, apa yang harus dipertahankan dan mungkin yang ditingkatkan, begitu kah Pak Ali? Ngapunten, izin memotong Pak Ali, Bu Nunu. Kalau bisa kita evaluasi dan refleksinya itu menayangkan PMM, kita flashback lagi ke belakang yang sudah dilakukan kita oleh teman-teman itu, kita lakukan pemantapan. Jadi ini sudah terlihat kan, ini sudah, sehingga pada saat di-share dan dibuka kembali, mereka akan mengingat apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pertanyaan. Jadi dibuka dulu, step by step kita ulangi dari awal, sehingga kita bisa kembali merefleksi pekerjaan yang sudah kita lakukan di PMM. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Un masukannya. Sepertinya kayaknya begitu ya Pak Ali ya. Jadi teman-teman ini kan sepertinya kan setelah liburan hari raya ini lama nggak buka PMM juga, termasuk saya ini. Jadi kalau nggak dibuka kan nanti besar. Gitu Pak Ali. Terima kasih Bu Un. Ini tampilan punya guru dulu ya. Oke. Di tampilan punya guru seperti ini ya, sebagai pegawai.
Oke, kalau di sini sudah 75%. Kita cek ya. Kalau 75% itu gimana? Di 75% ini berarti mengisi dokumen persiapannya sudah. Kemudian pemantauan kinerja atau praktek observasinya sudah. Kemudian beliaunya akan mengisi dokumen tindak lanjut kita. Oke. Nah, kemudian seharusnya ya setelah mengisi tindak lanjut nanti dengan ada masa nih pelaksanaan tindak lanjut belajar dari PMM maupun belajar dari lainnya. Kemudian lanjut mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah ini kalau melihat di guru 74 ini KSPS Beta 74 ini sudah tentang semua ini sampai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, kenapa masih 75%? Ini sepertinya belum, yang terakhir ini mungkin belum dinilai sama kepala sekolahnya. Atau kita coba refresh saja dulu dari set ya, data pelaksanaan. Ya, kita bisa lihat dari awal. Ya, ini. Nah, di fase pertama pelaksanaan observasi kita kan waktu itu mengisi dokumen persiapan ya. Ini sudah, pasti sudah ya. Yang seperti ini tampilannya. Kan waktu itu kita milih indikatornya penerapan disiplin positif. Terus target perilakunya ada 3 macam. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya ini. Ya. Nah, kemudian misalnya ini guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, apa upaya untuk mempelajarinya? Ya, dengan bisa isi belajar dari PMM maupun pilihan belajar lainnya, atau boleh mengisi dengan upaya ini. Target perilaku untuk yang pilihan pertama itu perilaku yang dianjurkan apa? Misalnya guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Jadi perilaku inilah yang dimunculkan pada saat observasi. Oke, kita pasang lagi saja ya. Yes, maaf. Oh, di Kopas ya Pak Ali ya? Ya, boleh di Kopas. Jadi observasi ini bukan lebih bukan mengobservasi ini ya. Maksudnya targetnya adalah mengobservasi perilakunya, lebih ke penerapan disiplin positifnya, bukan di konten dari modul ajarnya. Jadi itu yang mungkin pemahaman kita yang perlu kita buatkan. Nah, kemudian jadwal pelaksanaannya misalnya ya ini karena kita tidak bisa berjalan mundur ya jamnya tanggalnya ya, tidak bisa kita isi bulan Maret karena ini sudah bulan April. Kemudian di sini misalnya tahun ini pasti teman-teman sudah ya. Kemudian Sampai di ini sini izin Pak Ali, izin memotong sekaligus untuk diketahui bersama bahwa saat memilih scroll ke atas Pak Ali, kemarin itu masih ada kegalauan untuk memilih. Nah, itu kan ada 3 ya. Ada 3 target perilaku. Ini betul Pak Ali, ini sebaiknya 1. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur 3, ini suruh lanjutkan saja. Nanti di semester kedua, di semester 6 bulan berikutnya itu baru kita perbaiki. Itu yang saya dapat infonya. Terima kasih. Apunten, monggo dilanjut Pak Ali. Ibu, ya, memang begitu Bapak Ibu ya. Memang awalnya dulu pada saat mengembangkan aplikasi ini muncul, 3-tiganya muncul, ya, dan penilaiannya semua. Nah, dengan kembangnya platform PMM ini,
dengan bisa pilih satu, nanti penilaiannya muncul satu saja. Jadi yang dinilai sesuai target perilaku yang dipilih. Oke, ini jam observasinya atau ditambah catatan lain ya. Saya misalnya jam 10 sampai jam 11. Oke, kemudian unggah dokumen ini saya lewat aja ya Bapak Ibu ya, biar dapat ya. Ini kan kita sudah berikan ya, namanya sudah selesai nih harusnya. Oke, nah nanti setelah itu dikumpulkan pengisian dokumen persiapan, baru kita baru kepala sekolah akan mengobservasi dan menilai. Sampai di tahap ini pasti sudah ya teman-teman. Insya Allah sudah. Sudah, Teman-teman yang lain mudah-mudahan sudah. Coba teman-teman yang lain bisa mengisi di komentar ya. Kalau di sekolahnya Yanur tadi sudah semua. Insya Allah. Teman-teman yang Sudah. sudah boleh mengisi di komentar ya, agar kita mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Atau yang belum malah Bu Uun, biar kita tahu sejauh mana teman-teman ini pengerjaannya. Bagus. Makanya yang sudah mohon ditulis sehingga kita bisa menguasai kondisi yang ada di lapangan. Karena kita tidak memiliki dashboard yang bisa memantau sejauh mana pengerjaan PMM Bapak Ibu. Jadi silahkan ditulis, misalnya sudah, nah Bu Arindi bagus, Bu Tersa juga bagus, seperti itu. Sehingga kami bisa mengetahui kondisi lapangan di bawah. Nih, monggo sambil jalan, menyimak Pak Ali sambil ditulis di chat ya. Lanjut. Ya. Kalau setelah melaksanakan observasi, baru kepala sekolah akan menilai. Jadi tolong segera dinilai. Setelah observasi segera dinilai. Misalnya tadi sudah, ini kan memilih satu tadi ya. Nah, yang satu-satunya itu yang aktif, ya perilaku. Kalau milih 3 nanti akan muncul 3. Memang di awalnya dulu belum seperti ini. Jadi alhamdulillah ini sekarang boleh 1, sehingga tidak memberatkan untuk menampilkan perilaku yang difokuskan untuk tampilkan. Soalnya ini guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, yang ditampilkan apa tadi? Kita cek di di target perilakunya. Di sini kan guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika mengacu kesepakatan kelas. Misalnya kalau kesepakatan kelas refleksinya bagaimana sih? Ya, misalnya misal nih, apakah pada saat pembelajaran anak-anak tertib, tidak ramai, itu terus kemudian ya kita refleksi bareng bersama ini murid-murid. Ya Bu, alhamdulillah kita murid-murid sudah mendengarkan dan ini dengan baik, menyimak dengan baik, dan tidak ada yang ramai. Terus kemudian guru juga bisa memberikan tambahan reward atau memberikan ujian. Nah ini kalau itu muncul dan dilakukan, nah ini bisa kita tentang yang dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan dan efektif sesuai hasil pengamatan. Misalnya sudah dilakukan, nah kita tulis aja di catatan, guru sudah mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas ya, dengan baik dan boleh dengan pakai kata-kata yang yang sama gitu, sebangsa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke perilakunya catatannya sudah. Oke, kemudian apa rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, ini nanti kepala sekolah atau observer memberikan rekomendasi. Sebenarnya karena ini tadi tentang refleksi kelas, refleksi dinamika kelas ya, sebaiknya guru
mohon izin Pak Ali, Oke, monggo. biar tidak lupa gitu ya. Karena di situ kita sudah centang yang sudah dilakukan dan efektif gitu ya. Terus Ya. itu catatan kita sebagai kepala sekolah atau observer itu menggunakan kata sebaiknya guru begitu ya, atau mempertahankan. Apakah itu catatan bukan untuk yang di atas atau bagaimana? Bebas ini, kalau redaksinya bebas. Gitu. Redaksi ya, guru mempertahankan boleh. Jadi ini rekomendasi bebas redaksinya sesuai ini hasil observasi ya, sesuai ininya kepala sekolah. Oke, kalau ini kan secara umum aja, contoh secara umum. Biasanya kalau rekomendasi sebaiknya guru gitu ya, gitu. Atau guru di sini ada kata-kata bisa jadi meningkatkan atau jadi ada ininya, ada petunjuknya juga bagaimana praktik kinerjanya ini bisa meningkat di kemudian hari. Meskipun di situ sudah paling tinggi gitu ya. Ya, sudah. Yang ingin kami tanyakan, seandainya sebagai observer itu memberikan centangan yang bukan terbaik, apakah akan berpengaruh nantinya ke belakang? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk observasi ini adalah penilaian proses, bukan penilaian akhir. Jadi misalnya kita memilih di sini dilakukan tapi belum efektif ya. Dan ini nanti catatannya juga menyesuaikan. Ini tidak masalah, ya tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi, tidak apa ya, bukan intinya di keterangannya bukan merupakan penilaian akhir, tapi adalah penilaian proses. Untuk penilaian akhir lebih penekanannya kepada penilaian kinerja secara keseluruhan. Jadi ini untuk supaya ini aja namanya. Oh iya sih, kemarin observasi itu sepertinya realnya seperti ini ya. Maka di situ nanti guru bisa berefleksi bagaimana untuk bisa meningkatkan. Oke. Kalau diisi ini juga tidak masalah. Jadi misalnya, tapi kalau di sini dengan kata-katanya redaksinya diganti namun belum efektif gitu ya. Nah, terus kemudian rekomendasinya bisa sama ya, meningkatkan kemampuan. Oke, itu Bu. Baik, terima kasih Pak Ali. Silakan dilanjut. Mungkin dari teman-teman, mohon maaf, mumpung belum lanjut yang lain, mungkin kita buka sesi pertanyaan mungkin Pak Ali, biar step by stepnya kena gitu. Iya, sambil jalan biar nggak lupa ya. Iya, begitu. Ini. Begitu, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silakan resign atau menulis di kolom chatting. Silakan teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Mau tanya, Bu? Oke, Bapak. Kak Rohmat, selamat datang. Oke, Bapak. Terima kasih. Itu Silakan, Bapak. pertanyaan saya, apakah itu kan dipilih sudah dilakukan tetapi belum efektif? Itu nantinya itu akan mempengaruhi penilaian akhir nggak? Seperti yang saya barusan tanyakan nih Bapak. Mungkin kurang diperjelas lagi sedikit mungkin Pak Ali. Silakan ya. Bapak. Jadi ini tidak mempengaruhi ya mana ya? Ini sebentar ada keterangannya ini sebentar saja. Jadi mungkin ini intinya Bapak mau mencentang itu nanti takutnya malah memengaruhi nilai teman-teman kita, kasihan juga kan begitu. Tapi saat realnya seperti itu, mungkin seperti itu ya Pak Rohmat ya. Jadi jangan, kalau dari saya pribadi ya, setelah belajar di sini dari pengembangan di sini ada keterangan bahwasanya di sini gini Bapak, intinya ini tidak mempengaruhi
nilai akhir ya. Cuman mungkin akan menjadi pertimbangan aja, acuan ya. Jadi sebagai pertimbangan kan yang dipertimbangkan banyak sekali Pak, bukan hanya observasi ini aja. Ada kita melakukan HK itu kegiatan apa namanya seminar atau apa belajar dari yang lainnya. Nah, jadi yang dinilai memang secara real di sini di pengelolaan kinerja ada dua, yaitu observasi dan penilaian perilaku. Jadi utamanya ini nanti yang di penilaian perilaku yang apa namanya akan menjadi sangat mempengaruhi di penilaian akhir. Apakah sudah melakukan dengan baik atau sangat baik. Jadi kalau observasi ini saya kira bukan ini apa namanya bukan sangat mempengaruhi, bukan sangat acuan. Ya, bukan ya cuman satu faktor kecil saja dari sekian persen pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan penilaian akhir. Oke. Bagaimana? Jadi itu ya Pak, memang ini belum efektif itu memang real waktu kita observasi memang Bapak Ibu itu memang belum efektif dalam melaksanakan sesuai targetnya ya Pak. Ya, enggak apa-apa Bapak, sesuai real saja. Kalau masih belum efektif ya, dinilai sesuai yang ada. Tapi itu tidak akan mempengaruhi penilaian akhir sebagai pertimbangan saja. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin teman lainnya ada lagi? Silakan resen atau langsung bertanya? Disilakan. Ada lagi teman-teman? Jadi kegalauan kami itu sebenarnya sama Pak Ali. Jadi kalau mau kasih centangan itu sebenarnya realnya seperti itu, tapi kalau kita kasih itu nanti gimana ya ke belakangnya. Tapi ternyata jawaban hari ini malam ini sudah benar-benar membuat kita bisa terbuka ya pemikirannya. Jadi itu tidak akan banyak pengaruh, yang akan banyak pengaruh lebih ke penilaian perilaku, begitu ya Pak Ali ya, di penilaian akhir nanti. Oke, dilanjutkan Pak Ali, silakan. Ya, nanti ada di slide ini, tapi kayaknya kita lanjut dulu ya. Iya. Oke. Itu ada Putri Resen sepertinya tadi. Oh, mohon maaf, saya terbatas sekali untuk melihat resen. Mungkin teman-teman bisa bantu. Itu ada Tri Wulandari. Ibu Tri Wulandari. Tri, disilahkan. Ya, monggo. Ambil. Oke, monggo. Mungkin salah pencet apa? Videonya. Saya nggak kelihatan ini Bu, yang ada resennya. Oke, udah bisa belum ya? Ya, saya nggak. Makanya saya terbatas sekali. Mungkin teman-teman lain bisa bantu saya. Mungkin ada yang resen atau teman-teman begini. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan langsung mohon maaf, mohon izin tanya, begitu mungkin yang lebih fleksibel. Kita fleksibel aja sih, santai gitu ya, tapi mengena gitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Nampaknya kepencet ya Bu Nurul, itu sudah disilahkan tapi saya turunkan saja ya. Dilanjut. Ya, seperti Pak Roman ya tadi ya, itu langsung tanya gitu, nggak apa-apa Bapak Ibu silahkan, mumpung di sini ada konten kita gitu, bisa saling sharing gitu, disilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak silahkan Pak Li untuk meneruskan. Ini Putri Wulantari, Fitri Firira telah mengangkat tangan. Putri Firira. Iya, sama Bu Fitri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fitri. Disilakan Bu Fitri. Iya, Bapak, saya perkenalkan diri, Fitri Supera, guru di SMP di Kabupaten Solo. Di sini saya bertanya Bapak, setelah mengikuti tindak lanjut, setelah kita observasi, itu kita disuruhnya mempelajari beberapa modul. Setelah modul dipelajari dari mulai mendengar video dan lain-lainnya sampai terakhir proses. Tetapi pada komentarnya belum ada perubahan, masih pelajari modul, sementara kita bisa menyelesaikannya sampai selesai. Apakah memang seperti demikian atau bagaimana Pak? Ya.
Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih dengan Ibu Fitri Wulandari. Iya, Fitri Vera. Bu Fitri Fitri. Vera. Ya, ya. Oke, Bu Fitri Vera ini, sudah sampai dokumen tindak lanjut. Ini, kalau saya jawab ini berarti sudah masuk ke tahap tindak lanjut. Boleh nanti saya jawab nanti aja Bu ya, biar bareng ya sama teman-teman ini. Kita simpen dulu pertanyaannya. Bisa Nanti dijawab saat tahap itu ya Pak ya. Kabar dulu. Nah, ini kayaknya berkaitan dengan materi berikutnya, Ibu. Begitu mungkin. ya. Sabar dulu ya, Ibu. Oke. Dilanjutkan, Pak Ali. Ini saya buka banyak slide ini. Oke, ini kita anggap sudah selesai ya. Jadi cara membuat catatannya maupun rekomendasinya ini terutama kepala sekolah maupun observer ya, untuk membuat isian jawaban dari catatan maupun rekomendasi. Nah, kalau sudah kita kumpulkan yang seperti ini sudah ya Bu Nunu ya di lembaganya ya. Iya. Pasti Sudah. sudah ya. Kumpulkan. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dinilai observasinya. Nah, ini nanti Pak gurunya ini atau guru 74 ini bisa ngecek hasil penilaian kepala sekolah, hasil observasinya. Oke. Lalu prosesnya. Oke, nah ini muncul. Nah, tadinya kan di tahap ini ya, isi dokumen, pemantauan kinerja. Nah, sekarang birunya ini sekarang sudah di pembinaan kinerja. Dalam titik 2, isi dokumen tindak lanjut. Nah, kita klik nih. Gurunya ini mengklik. Ya, klik. Cek. Masih proses ya. Jadi sudah satu penilaian berarti sudah 25 proyek ya. Nah, di sini akan tampil setelah melihat dokumen tindak lanjut akan tampil hasil penilaian yang dilakukan oleh observer. Nah, ini misalnya guru sudah mengajak tapi belum efektif. Nah, terus di sini ada rekomendasi atasan. Nah, kemudian kalau sudah melihat, kita klik lanjut. Kalau lanjut ini berarti kita akan mulai mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, di sini guru akan mengisi hasil refleksi praktik kinerja selama observasi guru tersebut. Misalnya saat observasi itu ada kesulitan apa enggak? Ya, misalnya contoh, tadi kan tentang refleksi kesepakatan kelas ya. Nah, pada saat kesepakatan kelas itu melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas, ada kesulitan apa enggak? Nah, itu ditulis di sini. Atau mungkin bukan hanya kesulitan yang boleh bisa ditulis di sini refleksinya. Bisa jadi praktek apa yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya. Misalnya saya ingin meningkatkan komunikasi praktik kesepakatan kelas. Mungkin kesepakatan kelasnya masih kurang berjalan, maka mungkin guru ini di satu sisi ingin meningkatkan
atau bahan praktek apa yang ingin dilakukan agar lebih misalnya melakukan menulis kesepakatan kelas di dinding ya, atau mungkin setiap pembelajaran akan menuliskan mengingatkan kembali kesepakatan kelas dengan menggunakan media post-it misalnya. Jadi biar biar selalu ingat setiap di pertemuan pembelajaran, diingatkan diingatkan kembali, oh iya dalam pembelajaran kita harus dan tidak boleh begini ya, supaya pembelajarannya efektif sehingga meningkatkan disiplin dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau sudah melakukan ini refleksi, nah di sini adalah solusi dari refleksi tersebut atau tindak lanjutnya. Nah, di sini diisi tindak lanjutnya. Ada dua macam Bapak Ibu ya, ada yang pilihan belajar, ada yang belajar dari PMM. Nah, kalau belajar dari PMM ini sudah tujuan tindak lanjutnya sudah tertentu sudah. Misalnya kita pilih yang ini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sini modulnya sudah disediakan. Nah, kita pilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD. Boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh juga ya, atau pilih semua di sini boleh juga. Jadi tergantung kesiapan Bapak Ibu. Kalau misalnya pengen ringan ya pilih satu saja. Oke. Nah, terus kemudian kapan akan mempelajarinya? Misalnya nih baru mengisi bulan April ini ya. Sudah tulis April Mei. April Mei 2024. Kemudian dukungan yang dibutuhkan apa untuk belajar di situ? Misal ada ini di sini sudah ada pilihannya. Sumber daya, penyediaan alat dukung pembelajaran, penyediaan akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin, kemudian memperoleh mentoring dari KS, bergerak atau lainnya. Nah, dengan pilih aja salah satu. Misalnya memperoleh mentoring, ya, klik aja. Kalau misalnya kendalanya di sekolah karena faktor eksternal ya, fasilitas internet atau apa, ya kita pilih ini penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Juga disesuaikan. Oke. Boleh pilih salah satu nggak sesuai ini. Misal saya pilih mentoring ya. Jadi nanti meskipun belajar tetap diskusi atau komunikasi dengan KS maupun guru yang lain, guru penggerak misalnya ada guru penggerak boleh. Kemudian tapi kan di sini belum biru ya karena kita belum memilih pilihan belajar lainnya. Nanti di sini diisi tujuan tindak lanjutnya apa? Kita sesuaikan dengan perilaku kita yang kita pilih tadi, melakukan refleksi ya. Misalnya meningkatkan refleksi kesepakatan kelas supaya atau tadi rekomendasinya kemampuan refleksi kesepakatan kelas. Nah, terus upayanya apa? Nah, kalau yang ini karena di luar PMM mungkin kita bisa isi belajar dari pelatihan atau terus selain itu misal nih bisa belajar dari belajar dan diskusi misalnya belajar dan diskusi dengan teman sejawat
Kalau sekolah dan bersama. Ini contoh saja upayanya, boleh belajar dari seminar atau pelatihan, atau boleh belajar dari diskusi dengan sekolah-sekolah atau mau tambahin lagi belajar dari buku boleh. Nah, aksinya kapan? Oke, misal nih ya, baru diisi bulan April juga, baca April, Mei. Kenapa nggak sampai Juni? Karena di bulan Juni itu nanti adalah masa penilaian. Jadi diusahakan periode tindak lanjutnya selesai sampai bulan Mei. Nanti bulan Mei baru kita melakukan refleksi dari tindak lanjut kita. Lalu apa dukungan yang dibutuhkan? Ya, misalnya kita ya memperoleh mentoring dari PKS sesuai dengan upaya kita itu. Kalau udah diisi pasti di bawah ini akan menjadi ya, tinggal kita kumpulkan. Ya, ini tahap yang tindak lanjut, Bu Nunu. Siap. Ya. Oke, gimana? Ini teman-teman sudah sampai sini belum? Harus ini. Nah, Ini belum besok lah. Baik, ini sepertinya ada yang 3 raise hand, Pak. Ada ya, ada Putri Wulantari. Ada 4 sekarang. Kami kasih kesempatan dulu kepada Putri Wulantari. Putri, apakah Ibu Putri bisa bersuara atau mungkin ke mute? Baik, kalau berikutnya Bu Vera, Fitri Vera tadi, atau belum diturunkan, atau ada pertanyaan terkait ini? Ibu Vera? Mungkin kita tanyakan ke teman-teman juga ya, kira-kira ya, yang tidak lanjut. Ya. Dari Pak Ali suaranya agak kecil. halo, iya, sudah. Nah, semangat lagi Pak suaranya Pak. Iya. Nggak boleh kendor Pak. Oke. Baik, Putri Sudarmi. Putri Sudarmi, ada yang ingin ditanyakan? Kok nggak ada ya? Pada angkat tangan loh padahal. Pak Rohmat lagi nih kayaknya. Kan ini udah kita bahas di pertemuan yang ketiga. Mana Iya. ini mengingatkan lagi. Mengingatkan kembali ya. Iya, betul. Iya. Iya. Mungkin ada yang baru gabung itu mungkin ya. Seperti Pak Rohmat mau bertanya. Siap. Mohon maaf mau bertanya lagi. Siap, Bapak. Ya, itu saya mohon tanya Pak Ali untuk refleksi itu kan hasil dari diskusi dengan penilai ya Pak, dengan kepala sekolah. Terus kita tulis di refleksi yang dokumen tindak lanjut tadi Pak. Yang Bapak tuliskan tadi itu. Oh, itu ini Pak, refleksi yang dialami oleh guru ini yang oleh guru tapi kan menindaklanjuti hasil komentar kepala sekolah. Ini dalam pengisian ini bisa dilakukan dengan diskusi dengan kepala sekolah. Nanti kan semacam tanya jawab. Itu kan menindaklanjuti komentar yang ditulis kepala sekolah kan berarti? Ini refleksinya ya betul. Jadi ini menindaklanjuti hasil penilaian observasi. Terus kalau Pak, kalau kita memilih yang PMM itu apakah nanti kita mempelajari itu karena jangan kerjakan stres juga ya? Apakah sampai aksi nyata? Enggak aksi nyata enggak Pak? Di PMM ini tampilannya ya. Tampilannya kalau ketika sudah memilih tadi, nanti ketika sudah dikumpulkan ini ada tombol biru yang akan nge-link untuk mempelajari modul yang berkaitan. Nah, kalau pertanyaannya bagus, apakah kita harus belajar sampai menyelesaikan aksi nyata? Nah, itu yang diharapkan
diterapkan ya, yang ditekankan. Namun di sini ya nanti tidak ditanya apakah sudah sampai menyelesaikan aksinya. Tapi intinya nanti kan ini kan nanti hasil komunikasinya adalah antara kepala sekolah dengan guru, di mana sudah mempelajari belum apa yang didapatkan. Nah itu nanti setelah belajar itu ngisinya di refleksi tindak lanjut. Jadi refleksi hasil tindak lanjut. Ini nanti ada lagi setelah proses mengisi tindak lanjut ini di bulan Mei berikutnya mengisi refleksi tindak lanjut. Gitu. Ini. Nah, jadi intinya yang untuk pilihan belajar dari PMM ini wajib ya, pilih salah satu, nanti akan nge-link sama modul yang sesuai dengan pilihannya tadi. Nah ini tampilannya. Jadi kan tadi persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD. Nah, ini ada materi-materinya. Nah, diharapkan guru setelah mengisi tindak lanjut tadi mempelajari ini. Setelah mempelajari ini, baru mengisi refleksi tindak lanjut. Oke Pak, terima kasih dari Yogyakarta nih Pak saya. Gitu, Pak. Oh iya, luar biasa. Kita dari tim ya. Gimana Bapak? Saya dari SMK Negeri 1 Pundong Pak. Oh iya. Ya. SMK. Dari SMK, dari semua jenjang nih Pak Ali kayaknya. Luar biasa ya. Tapi kan memang sama ya. Jadi intinya Pak Ali, kami tegaskan lagi, teman-teman ini kalau yang dipelajari tadi nggak sampai di aksi nyata pun, ya ini kan teman-teman yang paling ini ya ke aksi nyata, ya kalau langsung lolos gitu kadang kan suruh ngulang gitu nggak apa-apa ya Pak Ali ya. Tapi kalau bisa ke aksi nyata gitu. Yang penting belajar, mau belajar. Yang penting untuk dibaca, dipelajari, begitu untuk mengisi berikutnya, begitu ya Pak Ali. Betul. Nah, jadi kan ini kita lanjut ya. Jadi kan guru sudah mengisi dokumen tindak lanjut tadi. Nah, kepala sekolah tugasnya menilai ya isian tindak lanjut tadi dari guru. Ya. Ini tampilan dari bunyinya KS. Dia akan membaca tindak lanjut yang isian tindak lanjut gurunya. Belum tampil Pak? Ya. Apakah sudah dipresentasikan tampilannya? Ini memang seperti ini Bu, jadi agak abu-abu kalau di tampilan KS. Ini belum ada tampilan. Tidak terlihat Pak. Ini belum ada tampilan Pak. Ya? Oh, tidak terlihat Pak? Enggak, belum ada tampilan Bapak. Sudah, punyaku sudah muncul. Beserta titel dan juga nama lembaga. Koneksi kita yang kurang bagus ya. Coba tak matikan off cam dulu. Izin off cam. Iya. Apakah sudah muncul? Betul. Belum muncul Pak. Nah, kita ini ulang aja mungkin ya. Refresh ulang ya. Nah tuh punya Ibu Darsa juga belum muncul. Oke. Baru sekarang nggak muncul, tadi muncul. Punya aku ya. Oh yang ini muncul Pak. Tak matikan dulu aja. Sinyalnya elek Ibu. Atau sinyal saya yang kurang. Ya sambil nunggu sudah melakukan nggih Bapak Ibu ya dokumen tindak lanjutnya artinya ya. Nah ini kalau belum, nah ini Bapak Ibu KS ini harus segera mempush ya mungkin ya. Nah supaya segera dinilai dokumen tindak lanjutnya biar enggak kehilangan lini masa, biar enggak
mepet-mepet nanti bulan Mei baru ngisi dokumen tindak lanjut, besoknya baru melakukan refleksi. Loh, kapan belajarnya gitu. Masih proses ya. Sudah terlihat belum? Sudah Bapak. Nah, sekarang baru tampil. Kita mulai, kita ulang ya. Ini dari tampilan KS-nya Pak Guru 74 tadi. Kita cek. Cek. Kemudian. Oke. 74 ini Guru 74. Statusnya nilai tindak lanjut. Status perilaku kerja belum dinilai karena memang kita nilai dulu praktik kinerjanya. Oke. Nah, di sini observasi sudah dinilai. Nah, yang belum ini yang biru adalah nilai dokumen tindak lanjut. KS sedang cek hasil isian tindak lanjut guru tadi. Ini refleksinya, saya ingin meningkatkan komunikasi. Seterusnya, contoh aja ya. Terus kemudian ini hasil isian tujuan belajar, tujuan tindak lanjut, hanya apa, ini yang PMM-nya, isiannya. Nah, dari isian tersebut, kepala sekolah mengklasifikasikan hasil refleksi guru tersebut. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya di luar kendali diri. Nah, kalau di luar kendali diri ini apa? Nah, berarti isian tadi menjelaskan penyebab tantangan. Jadi, kalau sadar di luar kendali diri ini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Jadi mungkin nanti di refleksinya guru itu lebih ke sarana prasarana atau anggaran atau koneksi sinyal, maka nanti kepala sekolah akan meng-checklist di sini. Namun kalau isiannya, hasil refleksinya adalah tentang kemampuan dan keterbatasan diri dari guru tersebut, artinya di dalam dirinya, maka di tentang yang sadar tantangan dan penyebabnya di dalam kendali diri. Nah, jika guru tersebut bisa menguraikan penyebab tantangan berasal dari kemampuan keterbatasan diri dan menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh murid disertai data di lapangan riset atau rapor pendidikan di dalam refleksinya tadi, maka akan termasuk di sadar tantangan penyebabnya di dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi ini aja apa namanya, kita melakukan refleksi menilai bagaimana guru tersebut. Jadi bukan ini, nah ini di sini kalau kita lihat ini bukan penilaian akhir ya, Ibu ya. Ini lebih ke penilaian guru kita. Nah, kalau dilihat dari isinya tadi kan lebih ke kemampuan diri ya, atau keterbatasan diri, ingin meningkatkan komunikasi, kan berarti kemampuan komunikasi guru. Nah, pilih ini, kemudian di penjelasannya ini kita tuliskan ya, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Ya. Guru, misalnya ya, penjelasannya guru ingin komitmen lah ya, lebih intinya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam melakukan
guru yang bersangkutan akan bisa mengecek sudah berapa persen kalau sudah dinilai tindak lanjutnya. Nah, di sini terlihat sudah 75%, berarti tinggal 25% lagi. Ya. Kan yang dinilai sudah, jadi ini sudah mengisi dokumen persiapan, sudah mengisi observasi sudah, dokumen tindak lanjut sudah. Nah, yang belum apa, yaitu mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi setelah ini mengisi tindak lanjut tadi dan melakukan kegiatan belajar dari PMM, baru guru mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini sebaiknya dilakukan di bulan Mei ya, boleh di awal, boleh di pertengahan maupun di akhir Mei. Oke, tadi ini sampai di tahap tindak lanjut. Ada pertanyaan atau ada raise hand dari Bu Fitri Vivera. Atau mungkin ada tadi pertanyaan yang kita tunda. Oh iya, dari Bu Vera, dari Bu Fitri ini raise hand lagi. Monggo Pak, yang tadi sempat ditanyakan mungkin sudah nyampe di materi ini untuk dijelaskan. Bisa diingatkan dan bisa pertanyaannya. Bu Vera? Halo, Ibu Vera? Kalau seingat saya kalau sudah mengisi, sudah menilai. Ya, ini Bu Vera sudah tersambung. Oke, baik, Bu Vera, disilakan untuk mengulang pertanyaannya atau pertanyaan baru lagi, disilakan. Pertanyaannya masih sama, Ibu. Yang tadi itu kan setelah kita mengisi tindak lanjut, kita disuruh mempelajari beberapa modul. Setelah kita pelajari, sudah kita sampai selesai, dia ada 3 modul. Sudah selesai, tapi ternyata walaupun sudah kita laksanakan dengan lengkap, tapi belum ada perubahan, kata-katanya masih sama, pelajari modul. Seharusnya kan kalau misalnya sudah selesai post-test, seharusnya kan mungkin berubah komentarnya atau kalimatnya begitu Pak, atau memang demikian Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti ini Bu ya tampilannya ya, pelajari modul ya. Kemudian kita sudah belajar nih, kok masih pelajari modul aja ya. Jadi ya, itu nanti ya setelah dengan Ibu melakukan tindak lanjut. Kalau ini ya Ibu, jadi pelajari modul. Nah setelah pelajari modul, ya Ibu mengisi ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah ini tadi, saya ulang. Jadi ini ya pelaksanaan observasi ini kan sampai mengisi dokumen tindak lanjut kita tadi. Nah setelah itu kita melaksanakan nih, ada tahap melaksanakan mungkin selama 1 bulan. Nah setelah pelaksanaan itu baru kita mengisi di sini. Ibu sudah sudah belajar sampai mengisi aksi nyata misalnya ya, nah, baru mengisi di sini. Dan refleksi tindak lanjut. Inspirasi baru apa yang diperoleh dari upaya tindak lanjutnya di sini. Oke, kemudian berdasarkan inspirasi tadi, jadi ini kita masuk ke tahap selanjutnya ya, Bu Nunu. Ini kita masuk ke otomatis ini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi. Jadi setelah melakukan tindak lanjut tadi, kemudian belajar di bulan Mei, ya kita mengisi di sini apa inspirasi baru hasilnya ya kita tuangkan di sini. Kemudian dari inspirasi tadi apa perubahan praktek yang Anda atau di ruang kelas atau pendidikan yang sudah dilakukan. Jadi sambil belajar mungkin sambil praktek ya. Contoh di sini ada jawaban ya. Saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak
tertib nih. Tapi kalau mengenai kesepakatan kelas mungkin ini saya mendapat balik bahwasanya murid lebih sadar, lebih akan kesepakatan kelas. Mulai bisa mematuhi melaksanakan kesepakatan. Ya, betul. Intinya sesuai dengan apa yang kita pilih perilakunya tadi di awal. Kemudian di sini lanjut, apa 3 tantangan yang paling sulit? Dan sudah disebutkan juga ketika melaksanakan actionnya di kelas, apa masih ada kesulitan apa nih ya? Artinya kan ada tantangan-tantangan baru atau kesulitan atau mendalam mungkin yang dihadapi ketika kita mulai tambah pinter ya, tambah hebat ya dalam mengelola kesepakatan kelas. Dari tantangan tersebut kemudian kita punya rencana ya, bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Ya, jadi saya harus selain komunikasi mungkin saya harus lebih tambah ini gitu ya, lebih ekspresif mungkin atau lebih apa gitu ya. Di sini ada contoh misalnya minta foto ini tempat anggota berapa tidak ini ya. Oke. Itu Bu Fitri Vivera ini Ya, ini ini juga punya sama. kepala sekolah ya Pak ya, berarti ya. Ini yang jadi setelah tindak lanjut itu diisi oleh guru. Ya, yang mempelajari tadi, yang mempelajari modul. Menilai sadar yang mana nih, kendali di dalam apa di luar atau sama dampaknya. Baru setelah itu guru melakukan isian refleksi. Isian. Oh iya ya, guru melakukan isian. Oke. Ini di bulan Mei ya Pak ya? Ya, nanti dicek ya Bu Fitri Vivera ya. Kalau ininya biru, ya refleksinya belum biru, berarti yang dokumen tindak lanjutnya belum dinilai. Kalau belum 75%, berarti minta tolong nih ke kepala sekolah. Sudah 75%, Pak. Oh, berarti sudah dinilai sama kepala sekolah. Ya. Sudah. Jadi Bu Fitri Vivera tinggal melakukan tindak lanjut. Ya. Idealnya di bulan Mei nanti mengisi refleksi tindak lanjut. Iya. Jadi kalau kita mengisinya kemarin bulan April, berarti kita harus menyelesaikan yang tindak lanjutnya bulan April, refleksinya juga April, tuh Pak? Bu Fitri mengisi periodenya kapan? April saja atau April sampai Mei? Oh, gitu. Ya enggak apa-apa kalau misalnya April saja mau diisi April boleh. Jadi nanti komunikasi kepala sekolahnya. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon izin bertanya Pak. Ya, monggo Bu Siti Latifah ya. Silahkan. Silakan Bu Siti Latifah. Ini kemarin dokumen tindak lanjutnya saya isi di bulan April. Terus isi dokumen refleksinya ini di bulan April juga atau di bulan Mei? Bu dengan Bu siapa? Sugiyarsi kayaknya. Bu Sugiyarsi. Ya. Sugiyarsi. Ya, bukan Bu Siti. Waktu ngisi tindak lanjut itu kan ada periodenya ya. Iya. Ya, nah periodenya Ibu ngisinya tindak lanjutnya di April tanggal berapa? Nah, di situ kan pasti ada ini ya, ada masanya ya. Artinya belajarnya itu selesainya kapan? Iya. Halo. Ya. Kalau iya. Berapa hari atau mungkin berapa? Halo. Iya Pak. Oke. Jadi ngisi refleksi tindak lanjutnya itu kan di bulan April. Selesainya kapan Bu? Sudah selesai belajarnya kapan? Oh, bukan Pak. Saya ngisi dokumen tindak lanjutnya itu di bulan
Maret. Cuman di itunya kan di apa untuk tindak lanjut ke refleksi tindak lanjutnya itu kan saya isi bulan April gitu. Oh gitu, ya enggak masalah. Ya. Jadi saya untuk ngisi dokumen refleksi tindak lanjutnya itu di bulan Aprilnya atau di bulan Mei-nya, Pak? Enggak masalah Bu, kalau Ibu kalau misalnya di bulan Maret ngisi tindak lanjut, terus selesainya di bulan April, monggo diisi di bulan April. Komunikasi dan ini sebaiknya dikomunikasikan ya Bu, perkembangannya dengan kepala sekolah ya. Jadi enggak asal, Pak. Ya Pak, saya sudah belajar. Pak KS atau Bu KS ya. Pak, Bu saya sudah untuk untuk tindak lanjutnya dan sudah selesai dan siap mengisi refleksi tindak lanjut. Bisa kan? Ya. Kalau misalnya oke, tinggal diisi. Oke, terima kasih Pak Pi. Sama-sama. Baik, ada lagi ini Bu Siti Latifah, Lesheim. Monggo Bu Siti Latifah. Atau kepencet ya. Iya. Sepertinya kepencet Pak Ali. Oke. Ye. Dilanjut aja Pak. Dilanjut ya. Ye. Oke. Ya, kita secara ini ya. Pelan-pelan ini tadi sudah dari tahap persiapan, observasi, mengisi tindak lanjut, dan selanjutnya adalah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi ini nanti apa itu untuk pengisiannya ini ada ini saya buka slide baru aja ya. Ada contoh ini. Jadi ini judulnya pendalaman substansi pengelolaan kinerja tahap pelaksanaan guru. Nah, ya kan di transformasi ini ya di pengelolaan kinerja ini fokuslah pada transformasi bukan yang diobservasi. Maksudnya kita fokus untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, mungkin tadi nilainya masih belum efektif. Nah, ini kita fokus untuk meningkatkan kualitas dari diri kita. Nah, terus kemudian fokus membersamai guru, namun juga membersamai KS sebagai lainnya. Jadi di sini ini ada interaksi komunikasi yang baik yang harus dijaga. Oke, ini tahap 1 dan ini kita review ya. Tahap 1 adalah persiapan. Nah, oke, kita tampilkan yang ini aja. Sabar ya Bapak Ibu. Oke, sudah bisa dilihat ya Bu. Sudah Pak. Oke, nah ini contoh mengisi, kita mengulang lagi ya. Contoh diskusi persiapan ya, formulir diskusi persiapan. Tadi sudah kita bahas ya. Oke, jadi lebih mengedepankan mengobservasi perilaku ya, bukan konten dari modul aja. Nah, kalau kontennya tetap penting harus menguasai itu ya. Pun di sini lebih ke targeting. Oke. Di sini ada 3 pilihan. Pilih salah satu atau tiga-tiganya. Nah, terus tampilkan pada standar inovasi. Di sini ada keterangan kuantitas yang berpengaruh pada nilai akhir. Akhir ditentukan berdasarkan praktik kinerja. Ya, fokus pada satu target perilaku membuat Anda bisa lebih menunjukkan adanya peningkatan yang nah, kalau sudah terlanjur 3 bagaimana? Tidak apa, ya, dilakukan saja sebaik-baiknya. Oke, kemudian, nah
tampilan setelah mengisi dokumen persiapan akan seperti ini. Ada rinciannya. Ini ada yang mohon diperhatikan, ya. Rating, ya. Dari hasil observasi, Anda akan diberi rating oleh atasan Anda atau kepala sekolah. Namun rating tersebut bukan hasil akhir atau predikat kinerja Anda. Nilai akhir akan didapatkan setelah tahapan upaya refleksi tindak lanjut selesai. Jadi ini penekannya jawaban yang tadi ya, yang diresahkan tadi ya. Jadi fokus pada peningkatannya, terutama setelah tindak lanjutnya, apa yang didapatkan, apa yang dilakukan. Oke. Kemudian ini formulir observasi kita bisa ini ya lewat ya. Sudah kita bahas ini tadi. Ini tadi rubrik observasi ya, memilih tiga nilai tadi. Di sini ada sekali lagi diingatkan, mohon ingat penilaian observasi bukan penilaian akhir kinerja. Masih ada tahapan lain setelah ini. Ya. Ini jawaban yang tadi ya. Betul. Yang tadi teman-teman tanya yang kalau nggak klik ini nanti takutnya apa, begitu kan Mbak Ali? Ya. Oke. Jadi ini bukan penilaian akhir ya, fokus pada peningkatan yang dilakukan. Oke, kalau sudah bagus ya dipertahankan. Mohon izin Pak Ali, mohon maaf. Oke, ini dari tadi untuk kepala sekolah umpan balik dari guru ke kepala sekolah baru ini ya. Tapi untuk kepala sekolah sendiri belum ya Pak Ali ya. Nah ini ya kita akan langsung ya, guru kepala sekolah. Iya kan ini, seperti itu terus dari tadi ya. Betul. Nah, ini slide-nya nanti saya kasih ya. Ini kan di sini di ujung atas ini ada untuk atasan ya. Ini contoh catatannya. Misalnya sudah ada ya contoh catatan yang harus di ini. Nanti teman-teman kepala sekolah bisa mempelajari ini gitu ya. Intinya bikin catatan itu relevan dengan fokus perilakunya. Kalau misalnya ini contoh, misalnya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini ternyata pada saat observasi belum dilakukan, yang kita pilih belum dilakukan. Nah, terus kemudian di sini misalnya contoh jawabannya. Ya. Kemudian misalnya guru yang kedua melakukan strategi pengelompokan. Nah, ini bisa ditulis pengelompokan melalui metode undian sangat efektif. Ini jawaban yang spesifik ya dari yang saya berikan tadi ya. Lebih ke jadi di sini cerita tentang pengelompokan, catatan dari KS-nya pengelompokan memakai metode undian yang dilakukan oleh guru tersebut ya sangat efektif. Siswa terlihat tenang, antusias dan sangat terlibat dalam prosesnya. Ini contoh. Oke. Kemudian ini mohon perhatikan yang diobservasi untuk pengelolaan kinerja hanya perilaku dari indikator yang dipilih, bukan semua komponen, misalnya SPP-nya, medianya, metodenya, ya, tapi ke perilakunya sesuai rubrik observasi. Oke, nah ini kepala sekolah tidak perlu menilai seluruh ini ya, fokus perilaku ya, cukup yang dipilih oleh guru saja. Jadi kalau memilih satu ya satu saja. Nah, alhamdulillahnya sistem tadi sudah, kalau kita pilih satu yang muncul satu. Ya. Nggak ngaruh ya Pak Ali ya, mau milih satu, milih dua atau milih tiga gitu? Tidak ngaruh. Jadi fokus. Tidak ngaruh sama sekali. Oke. Jadi untuk guru ini ya sebaiknya memilih yang bisa dilakukan, yang bisa optimal dilakukan. Satu tapi optimal. Boleh, ya boleh. Tapi bagus juga kalau tiga tapi optimal ya. Ya, optimal semua. Ya, Bapak Ibu. Ya, cukup satu tapi optimal itulah biasa. Betul. Oke.
Nah, ini yang rekomendasi ini contoh ini untuk atasan ini nanti bisa dipelajari ya. Rekomendasi misal rekomendasi ini bisa Anda isi dengan aksi atau kegiatan yang disarankan untuk dilakukan oleh dengan tujuan spesifik untuk perbaikan menuju capaian atau indikator yang hanya tadi ada kata-kata sebaiknya kalau menurut saya ya. Nah, boleh ini langsung ini contoh mencari mempelajari referensi dari internet tentang ujaran yang bisa memantik interaksi. Ini nanti tolong disesuaikan ya contoh-contoh ini dengan fokus perilakunya tadi. Belum bisa jadi ini contoh tapi enggak copy paste ini kalau teman-teman. Kalau copy paste bahaya ini kalau bukan copy paste Pak, copy paste. Jadi untuk atasan ini ya kepala dalam memberi rekomendasi disesuaikan dengan fokus perilaku yang dilakukan oleh. Oke, nah ini sudah ada tipsnya juga. Tepat sasaran, kaitkan rekomendasi dengan rubrik kinerjanya. Oke, atau mungkin ada aksi atau elemen apa, media apa ya bisa disampaikan. Oke, lanjut ya. Rating oke, dalam menilai tadi ada 3 macam kan ya, belum dilakukan belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, ini rating ini ada baseline saja, bukan nilai atau angka, apalagi predikat. Jadi kita cuma mengklasifikasikan. Nah, fokusnya tujuannya apa? Agar bisa mengetahui kemampuan awal dan perlu peningkatan di bagian yang mana. Dari situ nanti akan lanjut ke siklus berikutnya agar terus. Jadi jangan risau kalau Bapak Ibu guru dinilai dilakukan tapi belum efektif. Nah, justru di situ kesempatan untuk meningkatkan supaya nanti hasilnya lebih baik setelah melakukan tindak. Oke. Nah, ini ke tahap selanjutnya ya, diskusi tindak lanjut. Nah, ini di sini ada contoh mengisi refleksi tindak lanjut seperti tadi, ini agak panjang juga ini. Jadi refleksi ini bisa ada panduannya untuk mengisi refleksi, bisa dari kesulitan atau faktor apa yang akan diperbaiki. Ya. Nah, ini yang untuk atasan sebelum melakukan refleksi, atasan memilih ini tadi sadar di luar kendali diri, di dalam kendali diri, atau di dalam serta dampaknya. Jadi ini bagiannya atau wilayahnya atasan atau kepala sekolah. Nah, termasuk catatannya, oke? Bisa dipahami ya Bapak Ibu guru ya, maupun kepala sekolah. Insya Allah. Ini teman-teman ada yang langsung buka PMM kok Pak, teman-teman ini di grup langsung buka, ada yang mempelajari. Lihat aja berapa persen sih gitu. Oke gitu Pak Ali ya. Waktunya tinggal mungkin 5-10 menit untuk tanya jawab mungkin gitu. Jadi begitu Pak Ali, karena nanti akan step by step Bapak Ibu. Ya, bulan berikutnya kan kita ketemu lagi di periode berikutnya lebih mendalam lagi. Begitu kan Pak Ali? Iya, siap. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin Pak Ali menguatkan sedikit apa yang dibahas pada malam hari ini, apa yang harus teman-teman lakukan gitu Pak, agar malam ini, besok itu, atau malam ini atau besok, paling enggak besok itu teman-teman sudah apa ya sih yang harus dilakukan pada bulan April, itu ditegaskan lagi mungkin Pak, sebelum ini nanti jam selesai. Ya, fokusnya malam ini memang lebih ke observasi ya. Persiapan sudah, pelaksanaan sudah. Nah, ini yang tanda tanya, semoga di lapangan sudah ya. Tindak lanjut, dokumen tindak lanjut segera diisi dan segera dimulai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Deadline-nya bulan April ya Pak, begitu ya? Kalau bisa di April ini ya, supaya tidak mepet ya. Ini kan tindak lanjut, itu kan ada belajarnya ya, ada fase belajar setelah. Oh iya, yang tadi modul ya Pak ya?
Nah, apa tuh ini kan ada butuh waktu. Masuk logika nggak ya? Kalau misalnya sekarang ngisi tidak lanjut, besok ngisi refleksinya. Langsung. Biasanya begitu kan jenius semua nih teman-teman. Nggak masalah sih ya. Ini tergantung apa namanya kemampuan masing-masing dari diri kita ya. Kalau oke sehari bisa, kalau salah belum ternyata benar terjadi. Boleh. Kontrolnya ada di kepala sekolah. Mungkin begitu ya Pak Ali ya. Ya, makanya tadi kepala sekolah setelah guru mengisi tindak lanjut menilai, jadi tahu. Oh, sudah apa namanya? Sudah benar-benar pelajari. Sudah mengisi sekarang sudah mengisi tindak lanjut. Nah, dan segera gurunya lapor ya ke kepala sekolah kalau sudah mengisi tindak lanjut. Pak, Bu, tolong dinilai tindak lanjut saya supaya saya bisa masuk ke fase berikutnya. Ya. Oke, ini contoh ya Bu, ya ini ya, yang tadi rekomendasi yang penilaian atasan. Nanti saya share. Oke. Ya nanti materi ini bisa di-share kan Pak Ali ya, mungkin ada teman-teman dari luar ataupun dari kita sendiri yang belum punya buku pegangan, bisa diunduh gitu. Oke. Nah ini contoh yang upaya tindak lanjut. Misalnya sudah belajar ya, jadi disesuaikan dengan yang fokus perilakunya tadi, tujuannya ya. Setelah itu baru mengisi refleksi tindak lanjut di sini. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya setelah belajar dari PMM ini saya mempelajari bagaimana memotivasi siswa untuk terlibat aktif, bisa dibangun melalui ujaran-ujaran saya sebagai guru. Nah, motivasi siswa tidak hanya tumbuh dari kepatuhan, namun dari ekspektasi mereka terhadap tujuan pembelajaran bersama saya terhadap sebagai guru. Nah ini monggo ini bahasa bebas ya, inspirasi. Bisa dikembangkan sendiri ya, itu hanya acuan begitu ya Pak Ali ya. Oke. Jadi bisa dikembangkan dan bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Mungkin ini apa namanya bagaimana kembali inspirasi atau bisa dengan kepala sekolah memancing tanya jawab ya. Komunikasi ya, intinya bisa. Nah, ini baru mengisi di refleksi tindak lanjut. Oke, itu observasi sudah selesai nih. Wah, alhamdulillah. Nah. Akhirnya deadline di bulan April kita sudah bisa tuntas gitu Pak Ali. Ambil nafas. Iya. Nah. Begitu teman-teman. Bagaimana ini ada resen dari tadi mungkin ya Bu Fitri Vera ini tadi belum sempat menurunkan tangannya, nggak capek ya Bun. Atau adakah yang ingin ditanyakan lagi Bu Vera ini? Oh iya, ini informasi ya. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan Bapak Ibu yang secara langsung aja mungkin? Kalau enggak ada ini saya ada informasi mulai tanggal 24 ini, 24 April, ada kepala sekolah sudah mengecek ini ya, yang sebagai pribadi ya. Oh, sudah mulai buka ya? Ya, sudah mulai. Sudah mulai mengisi sendiri untuk pribadi. Ada suratnya. 24, berarti kan hari ini. Hari ini ya Pak Ali, mulai hari ini ya? Ya, hari ini. Hari ini, baik. Para kepala sekolah, monggo segera dibuka pribadinya juga. Maaf, bukannya 27 Pak Ali? 27? Iya. Saya dapat info itu tanggal 27. Kepala sekolah bisa mengatakan. Ini ya, sudah mulai ada kepala sekolah. Di akun demo saya. Ini ya ini praktik cek ya. Ini misalnya sekolah juga mengisi nih ya, jangan lupa. Sudah mulai mengisi dokumen persiapan. Iya. Yang guru kepala sudah sekolah sampai ke ini, kita masih kedua. Ya betul. Ya, kalau gurunya sudah dikerjai sekarang kepala. Ya. Gurunya sendiri masih langkah kedua. Semangat Bapak Ibu. Semangat ya.
ini mengingatkan sama ya tampilannya seperti ini. Cuman mungkin RHK-nya yang beda ya. Misalnya presentasi visi-misi sekolah. Ini kita intip ya. Kita intip ya atas di tampilan. Ya, kita kasih kesempatan sedikit lagi untuk mengintip karena waktu kok cepat sekali ternyata ya Pak Ali ya. Sudah 9:04. Nggak terasa Ya, gitu ini ya hal-hal kayak gini. Ketemu gini ini pertemuan yang berharga sekali ya. Betul. pengen saya sampaikan semua gitu. Ya. Tapi jangan khawatir Pak Ali, biar penasaran dulu teman-teman Pak. Oke. Jadi nanti Nah, di berikutnya kita lebih matangkan lagi, begitu Pak Ali. Oke, ini sama ya untuk kepala sekolah, ada fokus perilakunya, memilih salah satu saja. Ya sama. Jadwal observasinya kapan? Nah, kalau kepala sekolah ini observasinya dengan siapa? Dengan kepala Pengawas. dinas. Nah, ya tentunya kalau kepala dinas kan sibuk ya. Tidak mungkin. Akan mendelegasikan kepada pengawas. Nah, pengawas itu yang akan menilai, mengobservasi Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, ini untuk teknisnya bagaimana? Oke, sudah saya siapkan ini nanti informasinya. Sudah saya kirim ke Bu Nunu ya linknya. Ini ada Ya, belum sempat buka. ya. Ya, nantilah kamu malam ini. Nah, ini ada untuk panduan untuk kepala sekolah, untuk atasan, ya, maksudnya untuk kepala ini dinas ya. Terus kemudian nanti panduan sintendik. Jadi di sintendik ini tugasnya dinas ini atau nanti kepala dinas akan membuat tim kerja pengawas yang akan menilai kepala sekolah. Masuk ini ada contoh template SK kepala dinas tentang tim kerja pengelolaan. Jadi kalau kemarin kalau kepala sekolah bisa membuat tim observer, nah ini kepala dinas bisa juga membuat tim observer bagi kepala sekolah. Nah, teknik penilaiannya bagaimana? Nah ini nanti tunggu lebih lanjut aja ya. Nah, bisa jadi langsung, kalau saya baca ya, bisa jadi ini kalau misalnya sibuk ya, ini bisa jadi cukup dikirim bukti kegiatan saja, foto ataupun dokumen. Oke, itu jelas info, nanti lebih jelasnya bisa dicek di sini. Ini juga ada surat edarannya. Di surat edaran ini ada seperti ini ya, di surat edaran ada tertanggalnya per tanggal 24 ini. Nah, ini per tanggal 24 ini saya agak tambah. Intinya di 24 ini yang kepala sekolah sudah mulai tahap pelaksanaan bagi kepala sekolah dirilis secara resmi di tanggal 24 April 2024 ya. Terus informasi selanjutnya linknya ya. Cuman nggak perlu khawatir ya kepala sekolah dipilih apa namanya ya, kurang lebih sama seperti yang dikerjakan oleh guru tadi. Untuk yang pribadi ya, yang sebagai pegawai ada dokumen persiapan. Kalau presentasi visi misi berarti siapkan visi misinya, dokumennya, dokumen 1 kemudian atau KUSP. Ya, terus kemudian apa kegiatannya? Nah ini nanti misalnya nih pertemuan kegiatannya misalnya mengadakan rapat atau apa gitu ya, itu nanti di-upload ya hasilnya. Ini masih persiapan, hasilnya di tahap selanjutnya. Nanti bisa di Mohon izin karena ini baru masih awal saja ya. Jadi baru rilis hanya pemberitahuan. Maaf Pak Ali. Nanti jalan aja. Ya. Itu aja Bu Nunu. Yang Ali mungkin satu kali lagi pertanyaan, apakah yang untuk kepala sekolah ada deadline di April ini harus sudah selesai untuk mengerjakan sampai tahap 2 atau bagaimana? Mungkin sepintas saja sebelum kita tutup refleksi dengan refleksi. Iya. Sampai saat ini enggak ada. Enggak ada ya. Apa namanya?
nggak ada. Nggak ada Cuman ketentuan waktu. informasi rilis fitur kepala sekolah mulai rilis tanggal 24 April ini. Monggo nanti kita bisa kembangkan seiring sejalan ya. Karena saya di dinas ini juga masih masih menyerap informasi juga, belajar juga bagaimana teknis andaikan menunjuk pengawas, bagaimana mengerjakan. Ya, juga artinya masih menunggu ya. Iya. Baik. Mohon izin bertanya Pak dan Bu Nunu. Iya Bu Sudiarse, tapi karena waktu mungkin singkat ya Ibu. Ya. Disilakan singkat saja. Ya, karena waktunya sudah jam 9 malam. Kepala sekolahnya itu GTI apa masih tetap mengerjakan PMM ini Monggo Pak Ali untuk dijawab. Kepala sekolah swasta atau lembaga swasta. Iya. Nah, kalau dari informasi ini untuk PMM yang wajib mengerjakan adalah ASN. Ya, di luar ASN itu dianjurkan. Jadi ada pertanyaan di chatting juga Bapak. Oke, gitu ya. Saya belum sempat ngechat chatting. Jadi ada berarti tanda kutipnya tidak wajib saat ini ya untuk yang di luar ASN. Tapi sebaiknya kita mengikuti proses ya, untuk mengerjakan supaya tahu perkembangannya dan Oke. Baik. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Semangat untuk mengerjakan ya Bun. Tapi tidak wajib. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Apakah tidak memengaruhi kegiatan observasi guru dan waktu rilis kepala sekolah? Apakah tidak memengaruhi kegiatan observasi guru dan waktu rilis kepala sekolah maksudnya? Rilis yang ini punya kepala sekolah mungkin ya. Kita yang menjadi kepala sekolah. Dua double kerjaan, double job. Gitu ya. Dari situ ya Pak Ali. Di kepala sekolah memang begitu ya. Ya. Mengapa mungkin maksud dari pusat kemarin itu fitur kepala sekolah belum diaktifkan supaya fokus ke menilai observasi guru. Nah, sekarang sudah waktunya untuk kepala sekolah melakukan juga sebagai pegawai. Jadi tetap semuanya harus dikerjakan itu ya, kepala sekolah sebagai pegawai maupun kepala sekolah sebagai pejabat nilai. Oke. Itu Bu Nunu. Ya, Pak Ali. Karena jamnya sudah ternyata tidak terasa Pak Ali. Ini jamnya sudah benar-benar. Siapa? Monggo dicek nanti di sini ya, di akun kepala sekolahnya masing-masing ini muncul tim kerjanya atau pengawasnya siapa, daerah dinas pendidikannya ya. Oke. Kalau belum itu. Oke. Ada lagi? Sudah Bapak, pertanyaan mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan sudah kami tutup. Terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa malam ini. Adakah pantun dari Pak Ali untuk mengakhiri kegiatan ini? Sebelum refleksi kami kasihkan ke Ketua Komunitas Ombel. Adakah yang ingin disampaikan oleh Bapak Ali? Disilakan. Oh iya, ingin menginfo mungkin ya. Oke, di kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Dan mohon doanya, insya Allah di bulan Mei ini saya berangkat haji. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa keperluan berkaitan dengan PMM, monggo ini masih ada waktu ya. Insya Allah saya dari kota Probolinggo ini berangkat tanggal 21 Mei. Ya, kalau yang bisa kita agendakan sebelumnya mungkin ya Pak Ali ya. Iya, jadi monggo kalau misalnya kita
sharing maupun loading, juga kita nanti atur lah ya. Ini dari hari ini tadi saya sudah mulai bimbingan manasik pertemuan 1, insya Allah sampai tanggal 2. Jadi setiap hari ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, terus selanjutnya di tanggal 2 itu ya, nanti kita komunikasi, mungkin kita atur waktu di mana Pak Ali bisa sebelum menunaikan ibadah hajinya. Mudah-mudahan nanti niatan yang luar biasa ini Pak Ali bekal juga menularkan ilmunya kepada kita semua. Ini bekal Pak Ali untuk melancarkan, insya Allah melancarkan perjalanan ibadah Pak Ali. Begitu. Iya. Untuk closing statementnya, ya, saya harap tetap semangat dan selalu ya. Semoga kita mencapai kesuksesan bersama. Semangat, insya Allah Pak. Insya Allah kita tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Nur gitu. Ya. Terima kasih. Sudah Pak Ali? Ampun. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ya tadi kan. Ya. Akan direfleksi kegiatan ini oleh Ketua Kompel kita, Bu Uun. Monggo Bu Uun untuk sedikit merefleksi kegiatan malam hari ini. Oke, terima kasih Bu Nunu, terima kasih Pak Ali, terima kasih untuk semuanya yang hadir. Alhamdulillah kita sudah merefleksikan pengerjaan PMM, TKPMM mulai awal dari akhir. Harapan saya bahwasannya sama-sama Pak Barnabas, terima kasih juga. Harapan kami bahwasannya kegiatan ini dapat membantu Bapak Ibu. Kami agendakan kegiatan refleksi dan evaluasi ini semata-mata untuk kembali mengingat setelah sekian hari kita libur, sekian hari kita tidak membuka, kembali mengingat, merefleksikan kembali. Harapan saya pengerjaan untuk selanjutnya tidak ada yang tertinggal. Mungkin pemahaman kita terbatas, mungkin kemampuan kita terbatas, namun semangat jangan pernah ada batasnya. Luaskan semangat, kuatkan semangat, karena semangat itulah yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Ali Idris, Bu Nunu, dan semua peserta yang hadir. Mudah-mudahan malam ini kita belajar, waktu yang kita gunakan juga menjadi mempunyai nilai ibadah. Itu saja dari kami. Saya ucapkan selamat jalan Pak Ali Idris. Mohon kepada teman-teman mulai tanggal 24 sampai tanggal 2. Tanggal berapa Pak Ali? Untuk tidak cek Pak Ali dulu ya ini. Untuk tidak mengganggu Pak Ali dulu ya. Tanggal 2. Semoga lancar Pak Ali, diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja Bu Nunu. Ya, terima kasih. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uun selaku Ketua Kompel selalu membersamai kita ya. Selalu memberi support luar biasa kepada kita semua, dan kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama yang akan dipandu oleh Pak Suswanto. Mungkin ada Pak Suswanto? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, karena Pak Suswanto tidak ada, mari kita akhiri kegiatan ini yang luar biasa, kegiatan malam ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat ridhonya, dapat ilmu manfaatnya untuk kita implementasikan. Untuk Pak Ali narasumber juga begitu, sudah menularkan banyak ilmu. Ini insya Allah juga jadi sang beliau nanti ke tanah suci, meringankan langkah beliau dan melancarkan segalanya, karena melancarkan kita semuanya. Amin. Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dan silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam perut terdapat lemak karena keseringan memakan ketupat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar memberi manfaat. Main sore di rumah Pak Ali, disuguhi teh dan ketan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga webinar kali ini ada kelanjutannya. Begitu, saya Nunu Pujiati selaku moderator.
mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan perhatian keseluruhan Bapak Ibu sehingga acara ini bisa berjalan lancar, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dan bahagia untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.